Recording in progress. Yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti Zoom meeting tentang asesmen nasional. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta pertemuan virtual kita pada siang hari ini, materi pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendri Budiman, telah membahas tentang bagaimana asesmen itu, apa asesmen itu, dan siapa saja peserta asesmen itu. Nah, jadi sudah panjang lebar, sudah diutarakan juga, sudah disampaikan juga pos asesmen nasional berbasis komputer. Nah, di pos asesmen itulah kita sebagai rambu-rambu kita dalam melaksanakan asesmen. Jadi, dasar rambu-rambu kita melaksanakan kegiatan asesmen itu adalah ada di pos ANBK. Baik, Bapak Ibu, materi saya hari ini mungkin ini sudah disampaikan Pak Hendri Budiman tadi, arah kebijakan baru antara ujian nasional dan asesmen nasional. Dihilangkannya ujian nasional dan adanya asesmen nasional. Asesmen ini adalah merupakan suatu bentuk untuk memotret lingkungan sekolah kita. Jadi untuk memotret mutu lingkungan sekolah kita secara keseluruhan. Jadi mengapa diambil anak kelas pada kelas SD, kelas 5, kelas 8 pada SMP, dan kelas 11 pada SMA. Nah, ketika anak ini masih di sekolah tersebut, jadi bisa menilai mutu pendidikannya itu, mutu sekolahnya itu dari sebelum asesmen dan setelah dilakukannya asesmen. Nah, Bapak Ibu, perbedaan UN dan asesmen tadi saya rasa sudah dijelaskan juga Pak Hendri Budiman. Nah, pengertian asesmen juga sudah saya rasa bahwa AKM nasional itu ada literasi, numerasi, ada siswa, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, siapa saja respondennya adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini instrumennya ada AKM literasi, numerasi, survei karakter. Informasi yang dihasilkan, yang diharapkan nanti adalah hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial, emosional. Nah, bagi guru adalah survei lingkungan belajar, karakteristik, input, dan proses pembelajaran. Nah, bisa dilihat nanti bagi guru dan kepala sekolah. Nah, intinya adalah sekolah tidak perlu mempersiapkan, mengikutkan bimbel anak untuk asesmen, membeli buku panduan untuk asesmen. Recording in progress. Anak-anak hanya disiapkan untuk mengikuti pada hari pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya modanya ada berbasis komputer dengan opsi moda online atau moda semi online. Berbagai sarana prasarana dalam pelaksanaan, setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan asesmen dalam 2 gelombang. Bapak Ibu, suara saya bisa didengar? Recording in progress. Bisa. Baik, bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya? Ada panitia daerah yang mengkoordinir tempat pelaksana asesmen, terutama yang menumpang. Nah, jadi kita sudah memetakan di mana sekolah-sekolah, misalnya terutama SD dan SMP, mana yang mandiri dan mana yang
menumpang. Nah, kita harap yang menumpang bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah yang ditumpangi. Nah, nanti tugas proktor lah yang nanti akan mengatur sesi pada pelaksanaan asesmen itu. Nah, berikutnya dalam satu hari dapat dilaksanakan dengan 3 sesi. Nah, jadi masing-masing sesi maksimal 2 jam. Pelaksanaan peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Nah, pengawas asesmen tadi juga disinggung oleh Pak Henry Budiman. Pengawas diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan. Jadi intinya adalah sekolah itu pengawas silang gitu. Jadi kita jangan sampai terjadi sekolah tersebut diawasi oleh guru-gurunya sendiri. Kita harap nanti ini ada pengawas silang. Nah, seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Nah, ini bedanya asesmen dengan ujian nasional. Yang jadi penyelenggara ujian nasional itu harus sekolah terakreditasi. Nah, ini perbedaan antara ujian nasional dan asesmen. Nah, pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan asesmen atau di luar pelaksanaan sesuai kurun waktu pelaksanaan asesmen tiap wilayah. Nah, pengertian sampel tadi kita bahwa siswa kita yang ikut asesmen ini adalah diacak di Dapodik oleh kementerian. Nah, peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Kita harap nanti peserta cadangan ini bersiap-siap untuk mengikuti asesmen. Kenapa? Nanti kalau peserta yang utamanya itu tidak memberitahu, tidak bisa mengikuti asesmen, nanti peserta cadangan kita susah untuk mencari informasi dan menghadirkan anak-anak di sekolah kita. Nah, peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Nah, susulan dan penjadwalan jadwal ulang, tidak ada asesmen susulan bagi peserta berhalangan hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali, seperti listrik padam, bencana alam, Recording in progress. penjadwalan ulang. Nah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan asesmen dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, EPMP, kabupaten kota, satuan pendidikan, serta panitia luar negeri bagi sekolah yang berada di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Masalah jadwal sudah juga tadi saya rasa sudah ini aspeknya perbedaan soal UN dan AKM. Nah, format soal pilihan ganda, kalau UN pilihan ganda dan singkat, kalau AKM pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Jadi literasi maksudnya di sini pada asesmen ini bisa kita tangkap bahwa mengajarkan anak-anak kita untuk membaca, karena kita ketahui pada saat ini minat baca anak-anak kita agak kurang. Jadi bagaimana dengan adanya asesmen ini mampu meningkatkan literasi anak-anak kita. Nah, komposisi pengetahuan pada ujian nasional 40% pengetahuan, aplikasi 40%, penalaran 20%. Nah, pada asesmen pengetahuannya 20%, aplikasinya 50%, penalarannya ditingkatkan yaitu 30%. Jadi anak-anak kita belajar untuk menalar dari literasi, dari permasalahan yang dibacanya. Kita harap anak-anak itu bisa menalar apa yang telah dibaca dan yang akan dipilihnya pada jawaban-jawaban yang disediakan. Nah, konteks
pada UN 50% soal UN tidak menggunakan konteks. Pada asesmen semua soal diberikan konteks personal, baik itu sosial, budaya, dan sains. Tes untuk stimulus soal panjang 2-3 paragraf, kalau UN sampai 100 kata, sedikit ilustrasi dan tidak berwarna, hanya satu teks untuk menjawab satu soal. Pada asesmen panjang bergradasi sesuai kelas. Nah, di kelas 11 panjang teksnya sampai 700 kata. Disertai ilustrasi, infografis, terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Nah, karena pada asesmen anak-anak menggunakan moda komputer, jadi ilustrasinya jelas nampak, gambar jelas nampak sama anak-anak, jadi memudahkan anak untuk memikirkan atau melihat, menalar dari soal yang telah disiapkan. Format jawaban semua jawaban tunggal. Nah, pada asesmen disediakan soal dengan jawaban terbuka. Nah, administrasi pelaksanaannya berbasis komputer CBT, pada asesmen berbasis komputer MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing. Nah, ini perbedaan antara ujian nasional dan asesmen. Nah, infrastruktur TIK-nya pada satuan pendidikan semi online, ada yang menggunakan semi online dan online. Nah, ada komputer proktor, komputer klien, aplikasi dan topologinya. Nah, untuk komputer proktor yang semi online berbentuk desktop PC all in one, bukan laptop. Kalau semi online bisa laptop CPU 4 core. Nah, online-nya berbentuk desktop PC all in one, laptop atau laptop tabung internet. Nah, ini infrastruktur untuk komputer klien. Nah, ini sudah dilaksanakan, sudah dirakit, bahkan untuk sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan simulasi, sekolah-sekolah mandiri yang wajib melaksanakan simulasi. Nah, di sini mitigasi masalah. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan asesmen ataupun sebelumnya pelaksanaan UNBK yang sering kita alami adalah pertama, listrik mati. Bagaimana menyikapi kalau listrik mati? Kita selalu berkoordinasi dengan PLN. Sebelum pelaksanaan kita menyurati PLN, memberikan jadwal pelaksanaan asesmen, agar pada pelaksanaan asesmen jaringan PLN-nya bagus dan tidak terjadi pemadaman. Nah, kalau di sekolah untuk mengantisipasi juga bisa menggunakan genset sebagai alternatif pengganti sumber listrik. Nah, melaporkan kejadian pada tim teknis untuk dilakukan penyesuaian jadwal. Nah, kita harap ini nanti kita akan bekerja sama dengan PLN, akan berkoordinasi dengan PLN. Berikutnya, masalah yang sering terjadi, komputer proktor rusak saat asesmen sedang berlangsung. Jadi harus melakukan penggantian dengan unit cadangan. Nah, sekolah mungkin bisa melakukan mengadakan komputer cadangan untuk proktor, khusus untuk moda semi daring, gunakan PHD backup sinkron, dan mengajukan unlock serial number kepada tim teknis, kemudian melakukan prosedur transfer respon. Nah, bagaimana lagi dalam keadaan bencana alam, kejadian luar biasa atau force majeure? Nah, melaporkan kejadian kepada tim teknis untuk penyesuaian jadwal. Nah, bagaimana jika terjadi gangguan jaringan dan internet? Melakukan pengecekan jalur dari penyedia layanan internet ke jaringan lokal. Menghubungi penyedia layanan internet dengan alternatif lain, mengajukan token offline ke tim teknis, moda semi daring. Nah, untuk internet sebelum-sebelumnya kalau pada pelaksanaan
UNBK kita juga berkoordinasi dengan Telkom. Kita berkoordinasi memberikan jadwal pelaksanaan. Nah, kita minta untuk pelaksanaan kita bisa berjalan dengan lancar. Masalah yang berikutnya, peserta tidak hadir. Nah, untuk peserta tidak hadir mengganti dengan peserta cadangan, dengan mengganti peserta oleh peserta cadangan berlaku sampai dengan akhir pelaksanaan asesmen. Nah, masalah yang sering terjadi juga adalah masalah aplikasi. Kalau masalah aplikasi bagi proktor dan tim teknisi agar dapat melihat panduan aplikasi melalui menu tanya jawab atau FAQ pada laman UNBK. Bisa juga menghubungi tim teknis. Nah, ini kali materi-materi dari saya untuk siang hari ini, karena untuk berikutnya kami juga berharap ada pertemuan proktor dan tim teknisi di Kabupaten Merangin. Sebelum pelaksanaan asesmen, kita harap ada pertemuan untuk membahas lebih lanjut kesiapan kita dalam menghadapi asesmen baik tingkat jenjang SD maupun jenjang SMP. Nah, di sini kami sarankan bagi sekolah yang ditumpangi oleh sekolah lain agar bisa berkoordinasi dengan baik, agar pelaksanaan kita pada hari H berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, karena apa? Barangkali asesmen bukan untuk tahun ini aja, barangkali asesmen itu akan berlangsung secara kontinu ke depan. Nah, dengan adanya pelaksanaan awal yang lebih bagus, semoga di tahun-tahun mendatang kita bisa melaksanakan semuanya dengan cara mandiri. Nah, barangkali itu slide yang terakhir, slide yang ditunggu barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sebelum kita tutup, ada yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Nanti tanya langsung sama Ibu Rika Aliuma, mungkin terkait dengan paparan yang disampaikan tadi ada yang kurang jelas. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Gimana Pak Tasir, ada yang mau bertanya? Pas kayaknya Ibu. Pas. Ya, barangkali ini pemaparan pada siang hari ini, semoga asesmen kita bisa berjalan dengan lancar. Di dalam penyampaian materi, saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Iya Pak, simulasi yang gelombang kedua 30 Agustus sampai tanggal 2 September. Iya. Ya, barangkali itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.